Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, dengan saya, Jenggot Wardana di acara Debat Kusir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, uh, di pagi hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan mengupas tuntas, kita akan berdebat yang hangat di acara yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti. Dan sebelumnya akan saya sapa dulu pemirsa yang ada di studio. Apa kabar semuanya, sehat? Kemudian pemirsa dimanapun ada berada yang di serba-serbi YouTube channel, apa kabar semuanya, sehat? Baik, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan akan kita perbincangkan dengan narasumber-narasumber kita yang berkompeten di bidangnya, yang hebat-hebat, yang sudah berpengalaman, jam terbangnya luar biasa. Kita sapa narasumber kita yang pertama, ada Bung Rocky Garang. Selamat pagi Bung Rocky. Apa kabar pagi ini? Sehat Bung? Baik, terima kasih. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Joko Winarko. Selamat pagi Pak Joko. Sehat pagi ini Pak Joko? Baik. Iya, terima kasih. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Haji Muhammad Ismail. Selamat pagi Pak Haji. Sehat pagi ini Pak Haji? Semangat Pak Haji ya. Baik, beri aplaus yang meriah dulu kepada ketiga narasumber kita. Ya, terima kasih. Baik pemirsa dan juga para narasumber, kita pagi ini akan membahas tema yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi viral ya, yang lagi hot-hotnya, yaitu pembelahan Islam, di mana Islam akan dibelah. Ya, maksudnya opininya ini. Opini ini sudah beredar bahwa Islam ini dibelah menjadi 2 bagian. Yang satu yaitu Islam garis keras, disebut juga Islam radikal gitu mereka menyebutnya ya. Dan yang sebelah lagi itu Islam moderat, bisa kategori garis lunak mungkin begitu ya. Karena garis keras kan lawan katanya lunak. Atau mereka yang moderat ini yang suka pada toleransi, meskipun toleransinya toleransi yang kebablasan gitu. Dan yang mereka hembuskan garis keras atau radikal ini sebenarnya ya masih wajar-wajar saja, dan juga tidak banyak yang tidak melanggar aturan juga begitu. Nah, maka dari itu secara ringkas akan saya tanyakan kepada narasumber kita yang pertama, Bung Rocky ya. Mungkin masing-masing 5 menit dulu ya, supaya adil nanti ya. Karena kalau sudah panas nanti lupa waktu. Lupa waktu. Baik Bung Rocky, menurut Anda apa motif dari pembelahan ini? Silakan. Baik, terima kasih paparan dari Bung Rocky terkait dengan pembelahan. Pembelahan yang ini sebenarnya disengaja, bukan hanya kebetulan begitu menurut Bang Rocky ya. Dan ini menjadikan ingatan kita mengingat lagi sejarah, di mana masa dulu sejarah mencatat bahwa ini pembelahan ini bukan pertama kali ini, walaupun baru viral lagi gitu, tapi sejak dulu sudah ada pembelahan-pembelahan. Begitu. Untuk narasumber kita yang kedua,
ada Pak Joko Winarko ya. Mungkin 5 menit lagi ya, sama-sama 5 menitnya terkait dengan apa manfaat dari pembelaan ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Karena Pak Joko Winarko ini mungkin setuju ya dengan pembelaan ini, maka manfaatnya banyak tadi diutarakan, walaupun ya kayaknya masih jauh daripada yang seharusnya gitu ya. Baik, kita beri kesempatan juga yang sama, yaitu kisaran 5 menit buat Pak Haji Muhammad ya, Haji Muhammad Ismail. Pak Haji, kerugiannya apa, kerugiannya terkait pembelahan ini, Pak Ismail? Ya, terima kasih. Terima kasih paparan yang cukup luas ya, di mana kerugiannya luar biasa jika memang umat ini mau dibelah. Kalau mau dibelah, artinya umat ini menari di genderang yang mereka tabuh gitu ya. Jadi mau dibelah, ini kerugiannya luar biasa seperti yang dipaparkan Pak Haji Muhammad Ismail tadi. Baik, sudah agak hangat ini ya, perbincangan agak hangat di sesi pertama ini, pertanyaan sesi pertama. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di debat kusir, bukan sekedar berdebat. Beri aplaus yang meriah kepada 3 narasumber kita supaya semangat ya, supaya pagi ini bisa greng lagi gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya siapa sih subjek dari pembelahan ini, Pak Bung Rocky? Siapa sih subjek? Silakan. Baik, terima kasih kepada Bung Rocky, di mana setelah dipaparkan subjeknya yaitu tersistematis. Ini bukan kebetulan, bukan hanya orang-orang di pinggir jalan kemudian ngobrol-ngobrol terkait Islam dan membuat opini, bukan sekedar itu, tapi ini sudah tersistematis itu, dan ini kategori proyek begitu ya Bung ya, proyek ini dimana ya mungkin proyek itu ada cuan. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kesempatan lagi kedua untuk Pak Joko. Gimana Pak, menurut Anda objek dari proyek ini, kalau disebut proyek ya, siapa objeknya? Apa hanya kelompok tertentu atau silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ternyata objeknya keceplosan tadi ya, objeknya umat Islam. ya, karena ini temanya Islam ya umat Islam yang coba ditargetkan begitu. Ya. Baik, terima kasih dari Pak Joko. Dan selanjutnya buat Pak Ismail, siapa sih yang terkena dampaknya Pak Ismail? Dampak proyek pembelahan ini. Silakan. Oke, terima kasih paparannya. Sebentar Pak Joko maupun Bung Rocky ya. Kayaknya ini mau hangat ini ya. Duduk dulu aja. Duduk dulu ya. Enggak, nanti akan ada bagian waktu sendiri-sendiri ya. Karena ulasan dari Pak Ismail tadi cukup mengena ya, di mana dampaknya ini bukan hanya untuk umat Islam. Walaupun yang misalkan Islam terbelah tadi ya menjadi 2 kubu, tapi ternyata dampaknya itu kepada semuanya, bukan hanya umat Islam. Makanya ini tanggapan ya sebentar dulu. Ya, mohon bersabar dulu ya.
Karena ini agak memanas ya, memanas. Maka jangan kemana-mana, tetap di debat kusir, bukan sekedar berdebat. Baik, sudah memanas lagi di pagi hari ini, di mana ada beberapa, ada Pak Ismail tadi menyatakan dari dampak dari proyek ini gitu ya, dan kedua narasumber sudah tidak sabar ya, tidak sabar untuk memberikan tanggapannya. Tapi kita tetap akan memberikan waktu kepada ketiga narasumber. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bung Rocky, sebenarnya di mana sih tempat buser-buser, baser-baser yang coba yang seperti Anda katakan tadi bahwa ini tersistem ya. Jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, tapi tersistem, ini project. Nah, project ini ada opini yang beredar sedemikian luas, berarti ada buzzer kan. Nah, sebenarnya di mana tempat buzzer ini? Apakah di mana ya? Silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ternyata dijawab di tempat yang luar biasa ya, bukan hanya di tempat-tempat ecek-ecek ya. Perkiraan Bung Rocky ini tempatnya luar biasa. Ya, terima kasih Bung Rocky. Kemudian menuju ke narasumber kedua, Pak Joko. Di mana Pak? Posisi pemimpin umat saat ini di mana? Pemimpinnya di mana ini? Posisinya itu di mana? Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Joko. Pemimpin ya pegang stempel gitu, di mana sistem sudah diatur sedemikian rupa, maka pemimpin ya ngikut sistem ya, ngikut sistem dong ya. Kalau sistemnya seperti itu ya pemimpin mau apa lagi? Kadang-kadang pemimpin juga tidak punya hak sepenuhnya untuk memberi kebijakan di berbagai sektor. Baik, yang ketiga ada Pak Ismail, Pak Haji Muhammad Ismail, yang satu pertanyaan lagi terkait posisi umat, Pak. Ya. Di mana posisi umat saat ini, Pak? Nah, kalau memang opini ini memang sukses, apa yang seharusnya di mana? Di mana posisi umat dulu ya? Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Ismail. Paparannya di mana posisi umat memang ya sebentar dulu Pak. Ya, sebentar dulu. Ditahan dulu Pak ya, nanti akan saya beri waktu yang sama. Nah, di mana posisi umat ini ya harusnya posisi di real yang seharusnya. Di mana umat Islam itu perintahnya itu bukan menjadi moderat, juga bukan menjadi radikal gitu, tapi menjadi Islam yang taat. Begitu. Ya, terima kasih Pak Ismail. Baik, untuk sesi selanjutnya akan lebih panas lagi, lebih bagus lagi, karena akan mengerucut kepada materi-materi atau kepada ungkapan-ungkapan yang lebih sensitif lagi. Maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Serba Serbi YouTube channel ini, di acara debat kusir, bukan sekedar berdebat. Baik, kembali lagi pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa di studio. Sebelumnya kita beri aplaus yang meriah dulu kepada tiga pemateri kita. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian pertanyaan saya lanjutan, kapan sih aksi ini dimulai Pak Bang Rocky Garang? Silahkan. Oke, terima kasih. Ternyata ya mulainya itu
semenjak rezim yang kita ketahui bersama, menurut beliau Bang Rocky Garang, yang sudah diketahui bersama represifnya, rezim yang anti Islamnya itu sudah kentara sedemikian rupa. Jadi ya sejak itulah mulai diangkat tema ini. Berikut waktu yang sama kepada Pak Joko. Ya Pak Joko. Nah, kepada Pak Joko, kapan sih Pak Joko sebenarnya masyarakat ini bisa menerima dari opini ini? Kapan sih Pak? Ya, monggo. Baik, terima kasih. Sebenarnya menurut Pak Joko ini sak wayah-wayah, ya sak wayah-wayah. Umat ini sak wayah-wayah bisa menerima gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Kemudian waktu yang sama kepada Pak Ismail ya. Sebenarnya kapan sih Pak Ismail umat ini bangkit Pak? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ismail yang memberikan gagasannya atau pemaparannya. Bangkitan umat ini tinggal tunggu waktu. Tinggal sedikit, sebentar lagi, dan semakin terlihat kebangkitan umat ini terkait persatuan, begitu Pak ya. Jadi bangkit itu akan karena persatuan, bukan karena pembelahan. Kalau dibelah akan hancur gitu menurut Pak Ismail. Ya, terima kasih ketiga pemateri dalam sesi pertanyaan yang kesekian kali sudah memberikan pemaparannya, tapi ada satu atau dua sesi lagi yang tidak kalah hebohnya ya, maka jangan kemana-mana, tetap di debat kusir, bukan sekedar berdebat. Baik, kepada pemateri kita yang bersemangat di pagi hari ini, ya. Kalau ini menurut Anda ini gagasan yang buruk tadi ya, maka mengapa gagasan buruk ini bisa muncul gitu? Kenapa bisa muncul gagasan buruk? Bang Rocky Garang, silahkan. Baik, terima kasih Bung Rocky. Terima kasih. Ya memang sesuatu yang buruk itu akan melahirkan apapun itu akan menjadi buruk. Karena sistemnya buruk, maka akan lahirlah orang-orang yang punya gagasan buruk, punya pemikiran buruk. Nah, ya terima kasih Bung Rocky ya. Ya. Jadi mengapa gagasan ini bisa muncul sudah terjawab oleh versi Bung Rocky. Kemudian versi selanjutnya ada dari Pak Joko ya. Mengapa ada juga yang mendukung Pak? Ya dari gagasan, kalau tadi gagasan ini buruk, mengapa ada yang mendukung? Baik, terima kasih. Dukungan itu mengalir katanya Mas. Dukungan itu mengalir ya, mengalir seperti air. Begitu. Ya, tidak apa-apa karena ya memang itu hak Anda untuk memberikan tanggapan atau memberikan opini atau memberikan semacam gambaran dan sampai kepada rincian sumber-sumbernya gitu. Terima kasih. Oke, kepada Pak Ismail ya. Mengapa negara tidak segera menyatukannya Pak Ismail? Karena kalau tadi lebih baik bersatu gitu ya daripada terpecah. Umat akan kuat jika bersatu. Tapi mengapa negara pemimpin negara ini tidak menyatukannya, segera
mengeksekusi penyatuannya begitu. Silahkan Pak Ismail. Baik, terima kasih dari pernyataan Pak Ismail, di mana memang negara-negara saat ini tidak menerapkan Islam gitu ya. Yang diterapkan adalah selain Islam. Maka ya tidak ada usaha untuk menyatukan. Tidak ada usaha untuk menyatukan ke arah situ gitu ya. Begitu Pak Ismail. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ada sesi terakhir ya, jangan dilewatkan sesi terakhir ini, sesi yang paling panas gitu, paling panas nanti ya karena terakhir. Maka jangan kemana-mana, tetap di debat kusir, bukan sekedar berdebat. Baik, pertanyaan terakhir, Bung Rocky. Bagaimana netizen bisa tahu bahwa ini persoalan adu domba, Bung Rocky? Tadi dinyatakan pembelahan itu ini yang tersistem. Kenapa netizen itu bisa mengetahuinya? Bocor kalah kasarannya ya. Kasarnya, bahasa kasarnya bocor. Kenapa? Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih dari pernyataan Bung Rob. Ya. Karena netizen sekarang sudah canggih-canggih. Info itu tidak dimakan mentah-mentah. Tapi dicari di balik layar itu ada apa. Di balik rempeyek itu ada udangnya apa enggak? Baik, ya terima kasih Bung Rocky ya. Sebentar. Ya, sebentar Pak Joko. Ini akan saya gilirannya ke Anda ini ya. Jadi kepada Pak Joko ya, bagaimana menghentikan buzzer? Kalau memang buzzer ini seharusnya dihentikan ya, bagaimana menghentikan buzzer ini? Iya, supaya tidak meluas. Kalau dibiarkan nanti, apalagi di Kopa ini dipakani Pak, ya, maka akan terus menerus menjadi buzzer penjilat bahkan begitu. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang yang terakhir buat Pak Haji Muhammad Ismail. Bagaimana Pak untuk menyatukan umat seluruh dunia? Karena Islam ini ada di pelosok penjuru dunia, sampai pelosok-pelosok penjuru dunia. Bagaimana Pak untuk menyatukan ini, bagaimana menurut Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ismail dan juga ketiga narasumber kita yang sudah membahas dari tema yang saya coba sodorkan di kesempatan pagi hari ini, yaitu Islam radikal dan moderat. Jadi kesimpulannya bahwa Islam ini sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan menjadi Islam moderat, bukan menjadi Islam radikal, tetapi jadilah muslim yang taat. Ya, taat di sini adalah menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya, meninggalkan larangannya. Jadi untuk menjalankan syariat itu walaupun dicap sebagai radikal, maka itu hanya sesuatu cap saja di dunia. Jadi yang seharusnya dilakukan ya lakukan, karena itu perintah agama, konsekuensinya adalah dosa dan pahala, tentu neraka dan surga gitu ya. Jadi bukan sekedar di dunia saja, mikirnya jauh panjang, karena di dunia ini hanya sebentar saja. Nah, itu terima kasih buat semua pemateri atas semua tanggapannya, pernyataannya, dan juga partisipasinya dalam pagi hari ini. Sudah sekitar sekian lamanya dia mempersemai kita
Dan juga terima kasih juga kepada para netizen pemirsa online serba-serbi YouTube channel yang sudah menyimak dan juga banyak komentar yang muncul, dan semoga nanti akan terbalas satu persatu komentar-komentarnya ya, karena waktu yang singkat tidak bisa menjawab di sini, melalui nanti insya Allah melalui chatting juga ya di kolom komentar. Kita ramaikan saja komentarnya. Dan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di studio. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, karena waktu yang ya pas sudah pukul sekian, maka dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini sebagai moderator, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang bertugas, semua yang berpartisipasi, dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya mewakili seluruh kru kerabat kerja, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kerabat. Astagfirullahaladzim, subhanallah.